Halo bosku, selamat mendengarkan kembali kisah Donghua The Adventures of Yang Chen di channel Novel Wuxia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, rezeki lancar barokah, dan diberi keselamatan dimanapun kita berada. Agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1631 Penangkapan. Penuh dengan berbagai pemikiran, Yang Chen berjalan selangkah demi selangkah menuju gerbang kota kuno Blood Moon. Ini adalah satu-satunya pintu masuk ke kota kuno Blood Moon. Siapapun yang ingin memasuki kota kuno Blood Moon hanya memiliki satu cara untuk pergi, dan mereka bisa hanya berjalan masuk. Pengurungan bulan darah di luar angkasa tidak dapat dipatahkan oleh siapapun. Boom! Begitu Yang Chen berjalan menuju gerbang kota, gerbang utama di tengah tiba-tiba terbuka. Terakhir kali saya datang ke sini, pintu ini dibuka untuk menyambut tuannya, tapi kali ini dibuka untuknya. Adapun alasannya, dia sudah mengetahuinya di dalam hatinya. Itu karena statusnya sebagai pelindung. Kali ini, bukan keluarga Sun yang membuka gerbang utama, melainkan yang dipimpin oleh Blood Moon. Jadi ketika pintu utama terbuka, orang-orang kuat dari keluarga Sun menjadi khawatir. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di gerbang kota entah dari mana, dan matanya secara alami tertuju pada Yang Chen. Orang yang datang tidak lain adalah Saint Lord Sun Tian, yang kami temui lagi terakhir kali, seorang anak ajaib dari keluarga Sun. Terakhir kali kita bertemu, Holy Lord Sun Tian hanya berada di puncak alam suci agung, tapi sekarang dia telah menerobos ke alam Raja Suci. Statusnya di klan Sun tidak diragukan lagi lebih tinggi, dan dia dapat mengontrol lebih banyak kekuatan. Ketika Saint Lord Sun Tian melihat Yang Chen, awalnya dia sedikit terkejut, lalu tersenyum dan menyapanya, pintu depan terbuka secara otomatis. Ternyata Saint Lord Tian Huang telah tiba. Dia tidak sombong, karena Yang Chen memberinya perasaan tak terduga yang mustahil untuk ditembus. Yang paling penting adalah dia sudah tahu apa yang terjadi di Xinjiang Selatan. Yang Chen membunuh banyak Raja Suci klan Dewa Kegelapan yang kuat. Prestasi ini sungguh luar biasa. Jika dia menghadapinya secara langsung, dia bahkan tidak akan berani mengatakan bahwa dia pasti akan menjadi lawan Yang Chen. Jadi meskipun Yang Chen hanyalah seorang junior, dia tidak berani menunjukkan sikap meremehkan, dan bahkan bertindak dengan sangat sopan. Saudara Sun Tian Yang Chen membungkukkan tangannya. Dunia kultivator menghormati yang kuat, bukan siapa yang lebih tua. Di masa lalu, ada kesenjangan besar antara dia dan Holy Lord Sainti, jadi dia secara alami harus disebut senior. Sekarang, kesenjangan di antara mereka sangat kecil, jadi mereka secara alami berbicara tentang berteman satu sama lain. Saudara Tian Huang belum pernah ke kota kuno Blood Moon selama beberapa hari. Jika belum, bagaimana kalau saya mengajakmu berkeliling kota? Saint Lord Sainti terlihat sangat antusias. Dia sangat bangga, dan kebanyakan orang tidak bisa menatap matanya sama sekali, tapi dia rela mengesampingkan statusnya untuk berteman dengan penjahat tiada taraf seperti Yang Chen. Ini akan merepotkan saudara Sainti. Yang Chen tidak menolak dan menerima bantuan Saint Lord Sainti sambil tersenyum. Tolong! Senyuman di wajah Saint Jun Sainti menjadi lebih lebar, dan dia mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat mengundang. Yang Chen tersenyum dan mengangguk, lalu berjalan ke kota kuno bulan darah dari pintu masuk utama. Sejak zaman kuno, hanya ahli setingkat kaisar yang dapat menikmati pengobatannya, dia juga menikmatinya hari ini, dan rasanya sangat menyenangkan. Apakah itu Holy Lord Tian Huang? Sungguh menakjubkan. Dia benar-benar bisa memasuki kota kuno bulan darah dari pintu masuk utama. Bagaimanapun, dia adalah penguasa suci surga. Dia adalah orang paling populer di pertemuan Tianjiao terakhir. Bahkan monster di daftar Tianjiao tidak dapat melakukan apapun padanya. Saya mendengar bahwa Holy Lord Tian Huang memasuki kota Kaisar Es yang legendaris dan menjadi penguasa kota Kaisar Es. Banyak orang pergi berlindung bersamanya. Itu bisa membuka gerbang utama kota kuno Blood Moon. Saya tidak tahu seberapa kuat Tian Huang Saint Lord sekarang. Kuat dan tak terduga. Begitu Yang Chen dan Holy Lord Saint Tian pergi, banyak orang mulai berbicara di belakang mereka. Tidak ada keraguan bahwa Yang Chen telah menjadi terkenal lagi. Fakta bahwa dia memasuki kota kuno bulan darah dari pintu masuk utama akan segera menyebar ke seluruh wilayah hutan belantara timur. Saya tidak tahu sensasi besar apa yang akan ditimbulkannya. Kota kuno Blood Moon sangat besar dan makmur seperti biasanya. Ada terlalu banyak orang yang datang dan pergi ke sini.
Ada banyak jenis orang, tetapi tidak ada klan Dewa Kegelapan. Dari aspek ini, kota kuno Bulandara dapat dianggap sebagai tanah murni langka di seluruh alam Xuan Huang, yang tidak dapat ditembus oleh klan Dewa Kegelapan. Justru dengan dukungan beberapa kota kuno Bulandara itulah klan Dewa Kegelapan mengubur satu demi satu era, namun masih gagal menghancurkan alam Xuan Huang. Baik di masa lalu, sekarang, atau masa depan, beberapa kota kuno Blood Moon akan menjadi andalan melawan klan Dewa Kegelapan. Metode yang ditinggalkan oleh 5 orang terkuat adalah sesuatu yang bahkan sangat ditakuti oleh klan Dewa Kegelapan. Hah! Tiba-tiba, hati Yang Chen tergerak, dan dia merasakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Tanpa sadar, matanya beralih ke restoran terdekat dan menatap seorang pria yang sedang minum. Sage Gale hebat, sebuah cahaya dingin melintas di mata Yang Chen. Sekalipun orang ini berubah menjadi abu, dia akan tetap mengenalinya. Orang ini telah menyerangnya beberapa kali dan bahkan menjatuhkannya ke dalam burial abis. Jika dia tidak beruntung, dia akan hancur berkeping-keping. Ketika Yang Chen mengalihkan perhatiannya ke Sage Agung Liefeng, Sage Agung Liefeng juga bereaksi dan tidak bisa menahan pandangannya keluar jendela. Saat dia melihat Yang Chen, matanya tiba-tiba membeku. Dia benar-benar tidak menyangka hal itu akan terjadi. Temui Yang Chen di kota kuno Bulandara. Dia terluka oleh komandan hantu dan hampir kehilangan nyawanya. Dia pulih untuk waktu yang lama, dan dengan bantuan Raja Suci Pemakan Surga, dia akhirnya pulih. Itu adalah berkah tersembunyi, dan dia membuat terobosan besar dalam kultivasinya, jadi dia memikirkannya. Berjalan-jalan, makan, minum dan bersenang-senang. Merasakan mata Yang Chen penuh dengan niat membunuh, Sage Agung Liefeng tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya, dan merasakan ancaman yang besar. Tapi dia segera tenang. Ini adalah kota kuno Bulandara. Tidak peduli apa, Yang Chen tidak akan pernah berani melakukan apapun di sini, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Paling buruk, dia akan tinggal di kota kuno Blood Moon untuk waktu yang lama, mungkinkah Yang Chen masih bisa menjaganya? Terlebih lagi, dia juga sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Bahkan jika Yang Chen berkultivasi dengan cepat, seberapa kuat dia bisa menjadi hanya dalam beberapa ribu tahun. Mendengus. Yang Chen mendengus dingin dan mengulurkan tangan. Anda, Sage Agung Liefeng terkejut dan segera ingin melawan. Namun, semua ini sia-sia, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa menahan tangan Yang Chen. Saat berikutnya, seluruh tubuhnya menyusut dan jatuh ke telapak tangan Yang Chen. Ini adalah metode memegang dunia di telapak tangan Anda, dan digunakan oleh Yang Chen sesuka hati. Belum lagi Sage Agung Liefeng, bahkan Raja Suci yang lemah pun mungkin tidak bisa melarikan diri. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Ini berada di luar kota kuno Bulandara, dan seseorang benar-benar berani mengambil tindakan secara terang-terangan. Saudara Tian Huang, apa yang kamu lakukan? Saint Lord Saint Tian sedikit bingung. Senyuman muncul kembali di wajah Yang Chen dan dia menjelaskan, Saudara Sun Tian, maafkan saya, orang ini adalah musuh terbesar saya. Dia mencoba membunuh saya beberapa kali, jadi saya tidak dapat mengendalikannya untuk sementara waktu. Saya harap Saudara Sun Tian tidak akan tersinggung. Saint Lord Sainti tiba-tiba mengerti, begitu, ini hanya masalah sepele, jangan khawatir. Ini akan memberimu lebih banyak Saudara Sun Tian, Yang Chen bahkan berterima kasih padanya. Bagaimanapun juga, dia telah melanggar peraturan kota kuno Bulandara. Saint Lord Sainti mampu menghindari pengejarannya, jadi dia tentu saja berterima kasih. Tidak masalah, ayo terus berjalan, kata Saint Lord Sainti sambil tersenyum. Dia sangat senang bisa menjual bantuan kepada Yang Chen. Dia juga cukup jelas tentang karakter Yang Chen, dia memiliki dendam yang jelas dan tidak akan pernah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, jadi dia tidak takut dengan kenakalan Yang Chen di kota kuno Bulandara. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1632 Gua Surga dan Surga. Melihat kedua orang itu pergi dengan tenang, orang-orang di sekitar mereka bahkan lebih terkejut. Seseorang sedang melakukan sesuatu di kota kuno Bulandara, dan tidak ada yang maju untuk menghentikannya. Mungkinkah peraturan telah dilanggar? Tentu saja, ada juga orang yang mengenali Yang Chen dan Yang Mulia Sun Tian dan mengetahui bahwa ini pasti persetujuan diam-diam dari keluarga Sun, jika tidak, Yang Chen tidak akan pernah berani bertindak begitu ceroboh. Namun, dari sini juga terlihat bahwa Yang Chen benar-benar mampu,
bahkan klan Sun harus menghadapinya untuk melanggar aturan kota kuno Bulan Darah. Setelah berjalan-jalan di kota, Yang Chen mengikuti Saint Lord Saintian ke klan Sun dan minum serta mengobrol dengan Saint Lord Saintian. Setelah itu, dia tinggal di klan Sun. Di ruangan yang elegan, Yang Chen duduk di meja dengan santai, minum teh dengan santai, dan melepaskan grid Sage Gale yang dilarang dengan lambaian tangannya. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Melihat Yang Chen, Sage Agung Lie Feng sangat terkejut. Bagaimanapun, dia juga seorang veteran dari Sage Agung. Setelah keluar dari pengasingan kali ini, kultivasinya telah mencapai tingkat ke-7 dari Sage Agung. Dan dengan keunggulan spesies alien kunonya, tidak banyak orang di Sage Agung dapat menimbulkan ancaman baginya. Tanpa diduga, di bawah tangan Yang Chen, dia bahkan tidak mampu melawan dan ditangkap dengan mudah. Itu baru beberapa ribu tahun berlalu, dan dia tidak bisa membayangkan bagaimana Yang Chen bisa menjadi begitu kuat. Membandingkan orang satu sama lain sungguh menjengkelkan. Petapa Agung Lie Feng, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini, dan kita bisa menyelesaikan masalah di antara kita. Kamu telah menyerangku beberapa kali, dan kamu bahkan menghajarku sampai ke jurang. Menurutmu bagaimana aku harus menghadapinya? Bersamamu. Yang Chen memasang ekspresi setengah tersenyum di wajahnya. Mendengar ini, Sage Agung Lie Feng terkejut, kamu memang telah dipukuli ke dalam Burial Sky Abyss olehku, tapi kenapa kamu masih hidup? Bagaimana kamu bisa keluar dari Burial Sky Abyss? Pada awalnya, dia merasa aneh karena dia tidak bisa menyerang sasaran yang salah. Dia jelas-jelas telah menjatuhkan Yang Chen ke dalam pemakaman Tianyuan dengan tangannya sendiri. Secara logika, Yang Chen tidak punya alasan untuk bertahan hidup, tetapi Yang Chen muncul nanti lagi. Hal ini membuatnya berpikir sejenak bahwa dia benar-benar menyerang sasaran yang salah, bukan Yang Chen yang dimakamkan di Tianyuan, tetapi orang lain. Kini akhirnya dipastikan bahwa Yang Chen lah yang membunuh Burial Tianyuan, yang dianggap sebagai berita mengejutkan. Lagi pula, di segala zaman, tidak ada seorang pun yang selamat setelah jatuh ke dalam Burial Abyss. Mereka yang datang, bahkan mereka yang berkuasa di alam kekaisaran, tidak terkecuali. Karena aku memiliki takdir yang besar dan dewa tidak mau mengambilnya. Terlebih lagi, pemakaman Tianyuan adalah tempat yang sangat bagus dan telah memberikan banyak manfaat bagiku. Ngomong-ngomong, aku benar-benar harus berterima kasih padamu, kata Yang Chen ringan. Namun, setelah mendengar kata-kata ini, Sage Agung Lie Feng merasakan hawa dingin di hatinya, dan dia tidak bisa menahan gemetar, jangan main-main, jika tidak, leluhur Raja Suci yang menelan surga tidak akan membiarkanmu pergi. Yang Chen sama sekali tidak menganggapnya serius, benarkah? Itu membuatku sedikit takut. Kamu harus tahu di mana Raja Suci menelan surga berada. Burung tua ini telah menyebabkan banyak pembunuhan. Bawa aku untuk menemukannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Hati Sage Gale yang agung bergetar. Saya tidak melakukan apapun, saya hanya ingin menangkapnya, kilatan cahaya melintas di mata Yang Chen. Mendengar ini, banyak pemikiran dengan cepat terlintas di benak Sage Agung Lie Feng, lalu dia mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan membawamu untuk menemukan leluhur. Tentu saja, dia tidak membawa Yang Chen untuk menangkap Raja Suci Tuntian dengan niat baik, tetapi membunuh Yang Chen, dia tidak percaya bahwa Yang Chen bisa lebih kuat dari Raja Suci Tuntian. Anda harus tahu bahwa Raja Suci menelan surga adalah Raja Suci tertinggi, dia telah berkultivasi ke puncak alam Raja Suci sejak lama dan tidak terkalahkan di alam Raja Suci. Karena Yang Chen ingin mati, apakah ada alasan mengapa dia tidak bisa melakukannya? Berjalan. Segera, Yang Chen meninggalkan klan Sun bersama Sage Agung Lie Feng, lalu meninggalkan kota kuno Bulan Darah dan langsung menuju kediaman Raja Suci menelan surga di hutan belantara. Raja Suci yang menelan surga memiliki reputasi yang sangat ganas di zaman kuno. Dia telah melahap banyak pria kuat dan dikenal sebagai pria yang ganas. Namun sejak zaman dahulu, ia telah menghilang dan tidak aktif, hanya sedikit orang yang mengetahui di mana ia disembunyikan. Alasannya adalah Raja Suci menelan surga menderita kerugian besar di zaman kuno dan hampir hancur total secara fisik dan mental. Keadaannya hampir sama dengan Raja Jin, dan dia tidak punya pilihan selain memilih berlatih dalam pengasingan. Sangat sedikit orang yang mengetahui bahwa Raja Suci menelan surga hampir menerobos dan menjadi kaisar yang kuat di zaman kuno. Namun, ia dihancurkan pada saat kritis dan gagal dalam usahanya. Ia juga menderita luka Tao yang sulit disembuhkan. Jika tidak,
maka ia tidak perlu tertidur selama bertahun-tahun. Sage Agung Lie Feng adalah salah satu dari sedikit orang yang mengetahui keberadaan Raja Suci Tuntian. Bagaimanapun, dia dan Raja Suci Tuntian berasal dari klan yang sama dan selalu dijaga oleh Raja Suci Tuntian. Ini juga yang dia andalkan atas tindakan nakalnya. Lagi pula, tidak banyak orang yang mau menyinggung Raja Suci Devouring Heaven. Dengan bimbingan Sage Agung Lie Feng, Yang Chen segera sampai di gunung yang menjulang tinggi dengan suasana prasejarah. Mata dunia bawah terbuka, dan Yang Chen dengan hati-hati menjelajahinya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan ruang patahan rahasia, dan samar-samar dia merasakan aura kuat darinya. Raja Suci Menelan Surga sangat pandai menemukan tempat seperti itu. Yang Chen menunjukkan senyuman tipis, setelah memastikan lokasi Raja Suci Menelan Surga. Jika bukan karena mata nedernya yang ajaib, yang dapat melihat menembus langit, dan pencapaiannya yang sangat tinggi di bidang luar angkasa, dia mungkin tidak akan dapat menemukan ruang patahan ini. Ia dapat melihat bahwa ruang sesar ini bukan diciptakan oleh manusia, melainkan terbentuk secara alami, dan terbentuk sejak lama sekali. Saya khawatir ruang sesar ini sudah ada saat dunia pertama kali terbuka, jika tidak maka tidak akan ada aura zaman prasejarah. Lebih penting lagi, dia secara samar-samar merasakan keberadaan jejak energi hitam dan kuning, yang tidak dapat dibentuk secara diperoleh. Xuan Huang Qi biasanya hanya muncul ketika langit dan bumi terbuka, dan evolusi langit dan bumi jarang terpelihara. Tubuh suci Xuan Huang dibiakkan dengan Qi Xuan Huang, jadi sangat jarang. Semakin lama dunia terbuka, semakin sulit bagi tubuh semacam ini untuk dilahirkan, dan karena tidak dapat menyerap cukup Xuan Huang Qi, tubuh Xuan Huang tumbuh. Memang tidak mudah, bahkan lebih sulit lagi untuk mencapai puncak. Termasuk pertumbuhan tubuh kekacauan tidaklah mudah, Yang Chen mampu berkultivasi begitu cepat karena ia memperoleh warisan Kaisar Barbar dan melahap serta menyempurnakan asal-usul banyak orang kuat dari klan Dewa Kegelapan. Jika tidak, akan sangat sulit baginya untuk menyerap energi kekacauan murni dan menstimulasi fisik kekacauan sendirian. Tentu saja, kini ia tidak lagi memiliki masalah apapun. Dengan kemampuannya sendiri, ia dapat dengan mudah mengekstraksi energi chaos, bahkan mengupas segala jenis kekuatan yang ia butuhkan dari chaos. Menggunakan rahasia luar angkasa, Yang Chen langsung memimpin Grid Sage Gale ke ruang patahan rahasia. Ini adalah ruang yang sangat luas, dipenuhi dengan atmosfer prasejarah yang kuat, dan vitalitas langit dan bumi sangat melimpah. Ada energi hitam dan kuning yang mengambang di dalamnya, seolah-olah langit dan bumi baru saja terbuka. Melihat ke kejauhan, gunung-gunung bertumpuk satu sama lain, megah dan megah, tidak lebih rendah dari puncak di luar. Ada juga sungai seperti naga yang mengalir tanpa henti, dan inspirasi melonjak, bisa disebut yang terbaik. Surga. N. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1633 Banjir menghanyutkan kuil Raja Naga. Dunia kuno yang primitif, tempat yang luar biasa Yang Chen tidak bisa tidak mengaguminya. Meskipun tempat ini tidak sebagus kota Kaisar Langit Es, tempat ini juga merupakan tanah harta karun yang langka untuk ditanami. Yang paling penting adalah dia merasakan pesona Tao yang misterius, milik alam Kaisar yang kuat, yang menunjukkan bahwa ahli alam Kaisar yang kuat pernah tinggal di sini, yang membuatnya semakin berharga. Memalingkan matanya, dia melihat ke arah tengah ruangan, di mana terdapat awan dan kabut, tapi itu tidak bisa menghalangi pandangannya. Di antara awan dan kabut terdapat sebatang pohon purba, tidak tinggi, namun aura yang dipancarkannya sangat kuno dan penuh perubahan kehidupan. Namun penuh vitalitas, setiap daun di pohon itu berwarna hijau, bahkan tidak ada satupun dahan yang mati. Yang lebih penting adalah pesona Tao yang dimiliki oleh alam Kaisar yang kuat terpancar dari pohon kuno ini. Di bawah pohon kuno, sesosok tubuh duduk bersila, tak bergerak, seperti patung batu, auranya hampir seluruhnya menyatu dengan pohon suci. Mengambil satu langkah ke depan, Yang Chen telah membawa Sage Agung Lie Feng ke pohon kuno, hanya berjarak 1 kaki dari sosok di bawah pohon kuno. Saat ini, sosok yang duduk bersila di bawah pohon kuno membuka matanya. Leluhur, selamatkan aku secepatnya, dia adalah Tian Huang, dan dia ada di sini untuk berurusan denganmu. Sage Agung Lie Feng berbicara dan meminta bantuan dari sosok yang duduk bersila di bawah pohon kuno. Tidak ada keraguan bahwa sosok ini adalah Raja Suci Menelan Surga yang terkenal kejam dari zaman kuno. Hanya saja penampilannya saat ini tidak sesuai dengan rumor yang beredar, tidak ada energi ganas di tubuhnya, namun memberikan perasaan keabadian.
Menghadapi Raja Suci menelan surga, Yang Chen tidak menunjukkan kepanikan sama sekali, sebaliknya, dia sangat tenang dan tenang. Karena dia berani datang ke sini, dia secara alami tidak akan takut pada Raja Suci yang memangsa surga. Apalagi dia datang sendiri kali ini dan tidak memanggil pembantu lainnya. Bagaimanapun, dia masih sangat percaya diri dalam perlindungan diri, belum lagi dia ada di sini bukan untuk bertarung dengan Raja Suci menelan surga, jadi tidak ada jaminan akan ada konflik di antara mereka. Bisa masuk ke sini dengan tenang, sepertinya pencapaianmu di bidang luar angkasa sangat tinggi. Meskipun Raja Suci Lingsu kuat, aku khawatir aku tidak bisa mengajar murid sepertimu. Sepertinya kamu memiliki asal-usul yang lain. Raja Suci Tuntian berbicara, menatap Yang Chen dalam-dalam, seolah dia ingin melihat ke dalam dirinya. Yang Chen tidak peduli, dia duduk di tempat dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu sudah terlalu lama mengasingkan diri. Waktu telah berlalu dan aku telah terisolasi dari dunia, sedemikian rupa sehingga kontakku dengan tuan dan kakak-kakak seniorku terputus. Sulit membayangkan bahwa kamu adalah. Ekspresi Raja Suci menelan surga berubah seketika, dan dia terlihat sangat bersemangat. Orang tua Yuan adalah tuanku, dan aku adalah murid tertutup yang diterima oleh tuanku. Yang Chen mengangguk sedikit. Apakah Anda murid tertutup guru? Guru, bagaimana kabarmu? Suara Raja Suci menelan surga bergetar. Guru tidak lagi berada di alam Suan Huang. Bahkan saudara Siseng telah pergi, jawab Yang Chen dengan tenang. Mendengar ini, Raja Suci Devouring Heaven tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, guru masih menolak untuk memaafkan saya. Mungkin dia telah melupakan saya sebagai muridnya. Jika guru tidak memperlakukanmu sebagai murid, dia tidak akan memberitahuku tentang keberadaanmu. Saat itu, kamu begitu bersemangat untuk sukses sehingga kamu menjadi gila dan membunuh banyak orang. Kamu benar-benar mengecewakan guru, tetapi kamu tidak ingin memikirkan tentang akhirnya. Siapa yang menyelamatkan hidupmu? Setelah bertahun-tahun berkultivasi, kamu seharusnya sudah memahami kebenarannya. Yang Chen berkata dengan penuh arti. Saya telah gagal memenuhi harapan guru dan mempermalukannya. Di antara banyak murid guru, saya seharusnya menjadi orang yang paling tidak berguna. Mata Raja Suci yang menelan surga dipenuhi dengan kesedihan. Mampu menjadi murid Pak Tua Yuan adalah keberuntungan terbesarnya, sayangnya kultivasinya menjadi kacau dan dia berubah menjadi iblis pembunuh dan hampir hancur. Kemudian, seorang kakak laki-laki mengambil tindakan dan melukainya dengan parah, hampir membunuhnya, tetapi hal itu juga membuatnya terbangun. Sejak itu, dia telah berlatih pengasingan di sini untuk memperbaiki kekurangan dalam kondisi pikirannya. Sekarang bencana besar telah menimpa langit dan bumi, inilah waktunya bagimu, kakak senior, untuk dilahirkan, kata Yang Chen dengan serius. Raja Suci yang menelan surga menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata tanpa daya, saya memiliki masalah dengan kultivasi saya saat itu dan menderita cedera Tao yang serius. Bahkan setelah bertahun-tahun penyembuhan, saya masih belum dapat pulih. Saya selalu mengandalkan pohon suci ini untuk menekan lukanya. Begitu aku pergi, jika aku tinggal di sini terlalu lama, luka Tao akan kambuh, dan kekuatanku akan sangat terpengaruh. Pohon suci ini seharusnya merupakan sisa dari Kaisar Abadi kuno. Yang Chen memandangi pohon kuno yang semarak itu. Raja Suci menelan surga mengangguk, ya, Kaisar Keabadian kuno menerobos belenggunya sendiri dan melepaskan tubuh aslinya. Pohon suci ini berisi pesona Tao abadi dari Kaisar Abadi kuno. Justru karena pesona Tao inilah dia bisa menekanku dari luka Dao, dan beberapa luka Daoku telah diperbaiki. Mampu mengambil langkah ini, lama. Kaisar kuno memang kuat. Mata Yang Chen berbinar. Suatu kali, dia bereinkarnasi sebagai Kaisar Iblis dalam satu kehidupan, dan wujud aslinya adalah tanaman ivy. Dia juga melepaskan wujud aslinya, tapi jelas wilayahnya jauh dari setinggi Kaisar kuno abadi, dan ada hal yang penting. Perbedaan antara keduanya. Kaisar Keabadian kuno adalah dewa dari zaman prasejarah. Tidak ada legenda bahwa dia telah meninggal. Kemungkinan besar dia juga telah meninggalkan alam Suan Huang dan mungkin masih hidup sampai sekarang. Mendengar percakapan antara Yang Chen dan Raja Suci Tuntian, Sage Agung Lie Feng menjadi bingung, apa yang terjadi? Mengapa leluhur saya menjadi kakak laki-laki dengan Yang Chen? Dia masih berpikir leluhurnya bisa membantunya menghadapi Yang Chen, tapi sekarang sepertinya sudah tidak ada harapan. Lie Feng, berlututlah dan minta maaf kepada adik juniorku, Raja Suci Tuntian berbicara dengan nada yang sangat tegas.
Bang! Tubuh Grid Sage Gale bergetar dan dia segera berlutut. Sage Tianhuang, itu semua salahku di masa lalu. Aku harap kamu tidak melupakan kesalahan para penjahat dan mengampuni hidupku. Aku tidak akan pernah berani melakukan kejahatan lagi. Sage Agung Liefeng memohon belas kasihan. Adik laki-laki, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Jika kamu benar-benar marah, tidak masalah jika kamu membunuhnya. Raja Suci Tuntian menoleh ke Yang Chen dan berkata. Mendengar ini, Sage Agung Liefeng menjadi semakin ketakutan, dan terus memohon belas kasihan, Sage Lord Tianhuang, tolong ampuni saya. Saya akan bekerja sebagai sapi dan kuda untuk Anda mulai sekarang. Saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Lakukan. Tolong jangan bunuh aku. Ya, dia takut mati, dibandingkan dengan nyawanya sendiri, martabat bukanlah apa-apa. Melihat penampilannya seperti ini, Yang Chen hanya bisa menggelengkan kepalanya. Demi kakak laki-lakiku, aku akan mengampuni nyawamu, tapi kamu bisa menghindari hukuman mati, tapi kamu tidak bisa lepas dari hukuman hidup. Kamu bisa jadilah tungganganku mulai sekarang. Mendengar ini, Sage Agung Liefeng menghela nafas lega dan berkata, terima kasih, Yang Mulia, terima kasih, Yang Mulia. Selama Anda bisa hidup, apa bedanya jika Anda seorang tunggangan? Terlebih lagi, tidak terlalu memalukan untuk menjadi tunggangan bagi Holy Lord Tianhuang. Dan menurutnya, prestasi Yang Chen di masa depan akan sangat tinggi. Jika ia mengikuti Yang Chen sekarang, tidak diragukan lagi ia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar di masa depan. Terima kasih adik junior, Raja Suci Menelan Surga juga mengucapkan terima kasih. Bagaimanapun juga, Grid Sage Gale adalah sanak saudaranya, dan dia tidak tega melihatnya dibunuh. Tetapi jika Yang Chen bersikeras untuk mengambil tindakan, dia tidak akan menghentikannya, karena ini adalah kesalahan dari Sage Agung Liefeng. Hasil saat ini dianggap yang terbaik. N. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1634 Menyembuhkan Luka Dao. Kakak senior, saya di sini untuk membantu Anda menyembuhkan luka Tao Anda dan membiarkan Anda dilahirkan, kata Yang Chen sambil tersenyum. Mendengar ini, Raja Suci Menelan Surga tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, adik laki-laki, bisakah kamu menyembuhkan luka Daoku? Selama bertahun-tahun, dia telah mencoba berbagai metode, tetapi tidak dapat menyembuhkan lukanya, sehingga dia hampir menyerah. Namun kini Yang Chen justru berkata bahwa ia bisa menyembuhkan luka-lukanya, yang membuatnya terkejut sekaligus bahagia. Yang Chen tersenyum dan mengangguk, tentu saja mungkin. Cedera Dao mungkin merepotkan orang lain, tapi bagiku, luka itu mudah disembuhkan. Selama kamu percaya padaku, kakak senior. Tentu saja aku percaya padamu, adik laki-laki. Adik laki-laki, ambil tindakan saja. Raja Suci Menelan Surga terlihat sangat lugas. Kesempatan ada di hadapannya, jika dia masih ragu, saya khawatir cedera Tao-nya tidak akan pernah bisa disembuhkan. Saat dia berbicara, dia menenangkan pikirannya, melepaskan semua pertahanannya, dan membiarkan Yang Chen mengambil tindakan. Sejak dia percaya bahwa Yang Chen adalah murid dekat Pak Tua Yuan, dia sepenuhnya percaya pada Yang Chen. Semua keahliannya diajarkan oleh Pak Tua Yuan, dan nyawanya juga diberikan oleh Pak Tua Yuan. Jika Pak Tua Yuan benar-benar ingin membereskan masalah ini, portal, dia tidak memiliki keluhan. Melihat Raja Suci Tuntian sudah siap, Yang Chen segera mengambil tindakan. Tanda aneh muncul di antara alisnya, dan cahaya ilahi yang terang meledak dan mengalir ke tubuh Raja Suci yang memangsa surga. Di bawah pengaruh cahaya ilahi, luka tak kasat mata di tubuh Raja Suci yang menelan surga dengan cepat disembuhkan, seperti menyembuhkan luka biasa. Sebagai pelindung Tao, Yang Chen setara dengan juru bicara surga, dan secara alami mudah membantu seseorang menyembuhkan luka Tao. Tentu saja, ini hanya terbatas pada kultivator di alam Xuan Huang, dan kultivasi mereka berada di bawah alam kekaisaran, karena begitu mereka mencapai alam kekaisaran, Tao abadi mereka akan berada di luar kendali Dao surgawi di alam Xuan Huang, dan apa yang akan mereka sentuh ada di mana-mana. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan jalannya. Bahkan 3 dewa leluhur tertinggi dari klan Dewa Kegelapan bekerja keras untuk mengendalikan jalan tersebut, ingin setara dengan jalan tersebut atau bahkan melampauinya. Mungkinkah jalannya bisa dilampaui? Keadaan seperti apa yang akan terjadi setelah transendensi? Ini adalah pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh siapapun. Tidak lama kemudian, Yang Chen mengambil kembali tanda pelindungnya,
dan luka Tao yang diderita oleh Raja Suci menelan surga telah sembuh total, dan semua bahaya yang tersembunyi. Hilangkan semuanya. Hahaha, aku akhirnya pulih sepenuhnya. Sungguh menyegarkan bisa mengoperasikan kekuatanku sendiri. Raja Suci menelan surga tidak bisa menahan tawa. Selama ratusan miliar tahun, dia hampir selalu duduk bersila di bawah pohon keramat, nyaris tidak bergerak, dan tidak berani menggunakan kekuatannya sesuka hatinya, sungguh terlalu menyedihkan. Selamat, kakak senior. Setelah bertahun-tahun terakumulasi, kakak senior harus lebih percaya diri dalam menerobos ke alam kekaisaran, Yang Chen mengucapkan selamat sambil tersenyum. Raja Suci menelan surga tampak bersemangat dan berkata dengan percaya diri, tanpa kendala cedera Tao, saya yakin bahwa saya akan mampu menerobos ke alam kekaisaran dalam waktu dekat. Bagus sekali. Kakak laki-laki, aku sekarang adalah penguasa kota Kaisar Langit Es. Kakak senior, sebaiknya kamu pergi ke kota Kaisar Langit Es untuk mundur. Di sana akan lebih aman dan tidak akan diganggu oleh klan Dewa Kegelapan. Yang Chen menyarankan sambil tersenyum. Dia tahu betul bahwa begitu dia menerobos ke alam kekaisaran, pergerakannya akan sangat besar dan sulit untuk ditutup-tutupi, dan akan mudah bagi klan Dewa Kegelapan untuk menemukannya dan kemudian diblokir. Dalam sejarah, banyak orang kuat yang gagal ketika mereka menerobos ke alam kekaisaran karena mereka dihadang oleh klan Dewa Kegelapan. Bagaimanapun, ancaman dari alam kaisar yang kuat terlalu besar, dan klan Dewa Kegelapan akan membunuh mereka dengan cara apapun. Apakah kota Kaisar Langit Es yang legendaris telah lahir? Adik laki-laki, kamu memang orang yang disukai oleh surga. Oke, aku akan mengikutimu ke kota Kaisar Langit Es, dan kamu akan dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di sini. Raja Suci menelan surga menyetujui dengan sangat sederhana. Tentu saja dia pernah mendengar tentang kota Kaisar Es, dan sekarang dia memiliki kesempatan untuk melihatnya, itu akan sangat bagus. Terutama karena Yang Chen adalah penguasa kota Kaisar Langit Es, dia bahkan lebih lega. Kakak senior, pergilah langsung ke kedalaman padang es paling utara, dan seseorang akan memandumu ke kota Kaisar Es, kata Yang Chen sambil tersenyum. Raja Suci menelan surga mengangguk, baiklah, kalau begitu saya akan segera ke sana sekarang. Memalingkan matanya, dia melihat ke arah Sage Agung Lie Feng di sampingnya. Lie Feng, ikuti adik juniorku dengan hati-hati. Jika ada kesalahan lagi, aku tidak akan membiarkanmu. Ya, leluhur, saya pasti akan mematuhi instruksi dari Holy Lord. Sage Agung dari Gailwin mengangguk sebagai jawaban. Setelah semua ini, bagaimana dia bisa punya pemikiran lain? Setelah mendengar jawaban ini, Raja Suci Tuntian pergi dengan kepuasan. Dia juga melakukannya demi kebaikan Sage Agung Lie Feng dan membuat marah Yang Chen, yang tidak menguntungkannya sama sekali. Melihat Raja Suci menelan surga pergi, Yang Chen. Dia berbalik untuk melihat pohon suci kuno. Saking besarnya nilai pohon keramat ini hingga bisa dikatakan tak terukur, apalagi mengandung pesona Tao seorang kaisar sakti. Jika dimurnikan secara langsung, ia dapat memiliki umur yang tidak terbatas bahkan di era akhir Dharma ini. Kaisar keabadian kuno memahami cara hidup yang kekal, sehingga vitalitas yang terkandung dalam tubuhnya sangat mencengangkan. Belum lagi memurnikannya, bahkan berlatih di dekatnya pun bisa menambah umur panjang. Ayo keluar. Dengan lambaian tangannya, Yang Chen memimpin Great Sage Gale dan meninggalkan ruang kesalahan yang tersembunyi ini. Kemudian dia mengambil tindakan, dan bekerja sama dengan serangga ilahi ruang waktu, kekuatan ruang yang luas menembus ke dalam kehampaan dan mulai mengupas ruang patahan. Dunia sekecil ini sangat langka sehingga dia tidak punya alasan untuk melepaskannya. Tentu saja dunia kecil ini tidak mudah untuk dipisahkan, meskipun orang biasa menemukannya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Namun kerjasamanya dengan serangga dewa ruang waktu berbeda, apalagi dunia kecil, bahkan alam semesta yang kacau pun bisa langsung memisahkannya. Setelah menghabiskan beberapa waktu, dunia kecil itu terkelupas sepenuhnya, berubah menjadi bola dan jatuh ke tangan Yang Chen. Dengan membalikkan tangannya, bola tersebut menghilang tanpa jejak dan telah dipindahkan ke kota Kaisar Es melalui saluran khusus. Dunia kecil semacam ini harus berakar dalam kehampaan yang kacau dan mengambil nutrisi dari kehampaan yang kacau, jika tidak maka dunia tersebut akan layu dengan sangat cepat. Kota Kaisar Es secara alami memiliki kondisi seperti itu dan tidak akan membiarkan timbul masalah. Karena serangan balik antara langit dan bumi, banyak orang kuat di kota Kaisar Es yang hampir kehabisan umurnya.
Bahkan jika mereka membiarkan diri mereka tertidur lelap, mereka tidak dapat bertahan terlalu lama. Kemunculan pohon keramat bisa dikatakan memiliki arti yang sangat besar, dapat membantu orang-orang kuat tersebut untuk bertahan hidup, sehingga mereka dapat dengan mudah bertahan hingga hari peperangan dengan klan Dewa Kegelapan. Yunfan segera memasuki dunia kecil, yang secara alami diatur oleh Yang Chen. Dunia kecil mengandung sejumlah besar Xuan Huang Qi, dia telah memeriksanya dan menemukan bahwa ada banyak Xuan Huang Qi yang diendapkan di tanah dan telah berubah menjadi keadaan padat, itulah yang dibutuhkan Yunfan untuk kultivasinya. Dengan Xuan Huang Qi ini, saya yakin kultivasi Yunfan akan mampu maju pesat, dan akan mudah untuk mencapai alam Sein King. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1635 Keanggunan tak tertandingi. Keuntungan dari tubuh suci Xuan Huang adalah selama Anda memadatkan Xuan Huang langit dan bumi, kekuatan Anda akan terus meningkat, dan secara alami Anda akan mampu menguasai jalan Xuan Huang. Dalam hal tubuh fisik, tubuh suci Xuan Huang adalah yang paling kuat, sepenuhnya sebanding dengan tubuh kekacauan, atau bahkan lebih buruk lagi, karena ia berspesialisasi dalam satu aspek. Kekuatan tubuh kekacauan terletak pada toleransinya, ia menoleransi segala sesuatu dan memusatkan keunggulan berbagai fisik. Namun, justru karena toleransinya itulah tidak mudah untuk berlatih. Jika Anda ingin mencapai yang tertinggi dalam segala aspek, kesulitannya tidak biasa. Sederhananya, Yang Chen berdiri di atas bahu para raksasa, menerima warisan dari banyak pendahulu, dan menyempurnakan caranya sendiri selangkah demi selangkah. Selain itu, ia telah menjadi pelindung Tao dan sangat dekat dengan jalan surga, serta lebih mudah untuk memahami berbagai prinsip Tao. Oleh karena itu, dia sangat yakin bahwa dia dapat mengembangkan tubuh kekacauan secara ekstrim, melampaui tubuh kekacauan manapun di alam Xuan Huang di masa lalu dan sekarang. Hanya dengan cara ini dia bisa mengalahkan klan Dewa Kegelapan dan melindungi alam Xuan Huang. Setelah menangani masalah ini di sini, Yang Chen sekali lagi membawa Sage Agung Liefeng kembali ke klan Sun di kota kuno Bulan Darah. Waktu yang dibutuhkannya untuk datang dan pergi sebenarnya sangat singkat, hanya total beberapa jam, sehingga keluarga Sun tidak ikut campur. Apa yang kamu kuasai adalah cara melahap, tapi sayang sekali kamu tidak bisa menguasainya. Sekarang aku akan mengajarimu beberapa hal, sehingga kamu dapat memahaminya dengan hati-hati dengan pemikiran spiritual. Yang Chen mengajarkan beberapa hal yang sangat luar biasa. Hal-hal misterius kepada Sage Agung Liefeng. Dia sangat ahli dalam metode melahap, karena kitab suci gua campuran besar berisi rahasia mendalam melahap, dan klan Dewa Kegelapan juga memiliki bakat melahap. Jika Sage Agung Liefeng dapat sepenuhnya memahami semua hal yang dia ajarkan, seharusnya tidak sulit baginya untuk menerobos ke alam Sein King. Terima kasih, Yang Mulia. Sage Agung Liefeng sangat gembira dan bahkan berterima kasih kepada Yang Chen. Benar saja, ada manfaatnya mengikuti Yang Chen, dan manfaatnya datang begitu cepat, yang membuatnya sedikit tersanjung. Sejak dia mengetahui bahwa Yang Chen adalah murid dekat Pak Tua Yuan, dia memutuskan untuk mengikuti Yang Chen dengan sepenuh hati dan tidak pernah berani memikirkan hal lain. Dia sendiri juga sangat berpengetahuan. Secara alami, dia telah mendengar banyak perbuatan legendaris Pak Tua Yuan. Setiap murid yang diambil oleh Pak Tua Yuan telah mencapai prestasi luar biasa. Pada dasarnya, yang terburuk bisa menjadi Raja Suci, dan dia telah mengajar banyak orang. Murid hormatilah Kaisar Suci. Yang Chen bisa menjadi murid tertutup Pak Tua Yuan. Terlihat betapa Pak Tua Yuan sangat menghargai Yang Chen. Hal ini ditakdirkan bahwa Yang Chen akan memiliki prestasi yang sangat tinggi di masa depan, dan kemungkinan besar akan mencapai alam Kaisar Suci. Ikuti ini. Orang seperti itu tidak akan pernah salah. Sage Tianhuang, Nyonya ada di sini untuk mengundang Anda saat Yang Chen sedang bermeditasi dengan mata tertutup, seseorang dari keluarga Sun tiba. Pengunjungnya adalah sepasang saudara kembar yang cantik, mereka memiliki sosok, penampilan, temperamen, yang persis sama, dan mereka hampir terlihat seperti orang yang sama. Yang Chen mengenali si kembar ini. Dia bertemu mereka di pertemuan Tianjiao. Mereka mengikuti Sun Lingqi. Yang satu bernama Sun Lingyu dan yang lainnya bernama Sun Lingsui. Mereka meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Tidak ada keraguan bahwa wanita muda yang mereka bicarakan pastilah Sun Lingqi. Saat dia berpikir, selama dia datang ke klan Sun, Sun Lingqi akan datang kepadanya atas inisiatifnya sendiri tanpa dia mencarinya.
Segera, Yang Chen berdiri dan mengikuti saudara kembarnya keluar dari kediaman. Adapun Sage Agung Lie Feng, dia secara alami tidak mengikutinya dan tinggal di kediamannya untuk memahami misteri jalan melahap. Dia sekarang memiliki antusiasme yang besar untuk berkultivasi. Tidak lama kemudian, Yang Chen mengikuti saudara kembarnya ke halaman yang sepi. Ada jembatan kecil dan air mengalir di halaman, banyak bunga dan tanaman ditanam. Udara dipenuhi dengan wangi samar yang menyegarkan dan memudahkan. Agar masyarakat bisa tenang. Tolong, Nyonya ada di dalam. Setelah membawa Yang Chen ke halaman kecil, saudara kembar itu pergi tanpa mengikuti mereka masuk. Yang Chen berhenti sebentar di luar, lalu melangkah ke halaman kecil karena semua orang ada di sini, dia tentu saja tidak akan berdiri di luar tanpa masuk. Ia mengetahui bahwa status Sun Lingqi dalam klan Sun cukup istimewa, karena ia memiliki tubuh bawaan Tao yang sama dengan nenek moyang klan. Ia paling dekat dengan Tao. Jika tidak terjadi apa-apa, ia pasti akan menjadi Tao di masa depan. Meski dengan berdirinya keluarga Sun, tidak mudah untuk melahirkan seorang kaisar yang sakti, sehingga tentunya keluarga Sun harus memperhatikan Sun Lingqi. Jika Sun Lingqi bisa mencapai alam leluhur, maka mereka akan lebih percaya diri dalam pertarungan dengan klan Dewa Kegelapan. Tiba-tiba, mata Yang Chen tertuju pada sosok cantik di paviliun taman, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berjalan perlahan. Sosok cantik di paviliun tidak lain adalah Sun Lingqi, yang saat ini sedang bersandar malas di pagar, dengan sepasang kaki giok seputih salju terbuka. Saya harus mengatakan bahwa Sun Lingqi sangat cantik, dan temperamen istimewanya sangat menarik bagi siapapun, membuat orang jatuh cinta padanya. Yang Chen telah mengalami banyak kehidupan latihan dan telah melihat banyak sekali wanita, tetapi tidak ada yang bisa menandingi Sun Lingqi. Dia terlalu sempurna, sepenuhnya. Sangat indah hingga terasa tidak nyata. Yang mengejutkannya adalah kultivasi Sun Lingqi kini telah mencapai puncak Sage Agung. Dia hanya selangkah lagi untuk bisa menerobos ke alam Raja Suci, dan ada ki misterius yang mengelilinginya, yang membuatnya bertanya-tanya. Baik, akhirnya, Yang Chen masuk ke paviliun kecil. Nona Lingqi, sudah lama tidak bertemu. Yang Chen berkata lembut sambil tersenyum. Sun Lingqi duduk sedikit tegak, menunjukkan senyuman yang indah, dan berkata, memang benar aku tidak melihatmu selama beberapa hari. Kupikir saudara Tian Huang tidak akan datang menemuiku. Nona Lingqi sudah membuat janji, bagaimana mungkin saya tidak datang? Hanya saja ada beberapa hal yang perlu diselesaikan, yang menunda sedikit waktu. Yang Chen terkekeh. Saudara Tian Huang, silakan duduk. Sun Lingqi menunjuk ke sampingnya dan berkata sambil tersenyum. Kilatan cahaya melintas di mata Yang Chen, dan dia duduk di samping Sun Lingqi secara alami tanpa berkata apa-apa. Saking dekatnya, ia langsung mencium aroma samar yang terpancar dari tubuh Sun Lingqi. Hal ini bukan karena bumbu apapun yang digunakan, melainkan sifat bawaan Sun Lingqi. Wewangian jenis ini sangatlah istimewa, walaupun sangat ringan namun dapat tercium dengan jelas dan menimbulkan perasaan indah yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Saudara Tian Huang, saya mendengar bahwa Anda telah membuat banyak tindakan besar di Xinjiang Selatan baru-baru ini. Anda benar-benar melenyapkan semua klan Dewa Kegelapan yang bersembunyi di suku Ular Surgawi dan suku Tianjiao, dan Anda juga diam-diam berkomplot melawan Raja Surgawi yang dikirim oleh klan Dewa Kegelapan. Bagaimana denganmu? Apakah kamu tidak takut klan Dewa Kegelapan akan melompati tembok dengan tergesa-gesa? Kata Sun Lingqi lembut. Yang Chen tertawa kecil dan berkata, klan Dewa Kegelapan telah mampu mengintai dan beroperasi di alam Xuan Huang selama bertahun-tahun, bagaimana bisa begitu mudah untuk melompati tembok dengan tergesa-gesa? Jika saya mengambil tindakan untuk menghancurkan semua pengaturan klan Dewa Kegelapan di Xinjiang Selatan, mungkin klan Dewa Kegelapan sedang terburu-buru. Aku penasaran, siapa orang di belakangmu? Apakah dia orang kuat di kota Kaisar Es? Sun Lingqi bertanya dengan rasa ingin tahu. Agar adil bagi Nona Lingqi, meskipun saya adalah penguasa kota Kaisar Langit Es sekarang, memang ada banyak orang kuat di kota Kaisar Langit Es. Sayangnya, kota Kaisar Langit Es belum benar-benar dibuka, dan saya tidak bisa membiarkan yang kuat salah satu di antara mereka keluar. Sedangkan untuk orang-orang di belakangku, yang kuat, itu hanya beberapa seniorku. Mereka tidak ingin mengungkapkan identitas mereka, jadi aku tidak akan mengatakan lebih banyak lagi. Yang Chen menjawab dengan jujur. Aku hampir lupa. Kamu adalah murid dekat Yuan Senior. Wajar jika kamu memiliki beberapa orang kuat di sekitarmu.
Kamu juga harus memiliki beberapa kakak dan adik di alam Xuan Huang, seperti Raja Suci menelan surga. Jika saya menebak dengan benar, apakah Anda pergi sebelumnya untuk menemukan Raja Suci menelan surga? Kata Sun Lingqi sambil tersenyum. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1636 Binatang Batu yang Mengerikan. Mendengar ini, Yang Chen tidak bisa menahan perasaan di dalam hatinya, dan tidak bisa menahan senyum. Sepertinya Nona Lingqi mengetahui situasiku dengan sangat baik. Dia bahkan mengetahui rahasia bahwa aku adalah murid tertutup senior Yuan, dan dia juga tahu bahwa aku pergi mencari Tun sebelumnya. Kakak senior Tian. Meskipun hal-hal ini rahasia, senior Yuan tidak menyembunyikannya dari keluarga Sun kami. Keberadaan Raja Suci menelan surga memang sangat misterius. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan Raja Suci menelan surga sekarang. Sun Lingqi terlihat sangat tenang. Karena Nona Lingqi memahami banyak hal, dia juga harus tahu bahwa kakak senior Tun Tian memiliki masalah dengan kultivasinya dan menderita luka serius, jadi dia mengasingkan diri dari dunia. Kali ini saya pergi mencarinya. Itu untuk membantunya menyembuhkan luka taonya. Sekarang kakak senior Tun Tian baik-baik saja dan telah pergi ke kota Kaisar Langit Es untuk berlatih meditasi. Yang Chen tidak menyembunyikan apapun dan menjawab dengan jujur. Tidak perlu menyembunyikan hal-hal ini, keluarga Sun dapat mempercayainya. Terlebih lagi, dengan cara keluarga Sun, mereka harus bisa mendeteksi informasi tersebut. Jika dia sengaja menyembunyikannya, sepertinya dia tidak punya keberanian. Seperti yang diharapkan dari pelindung Tao, dia bahkan dapat menyembuhkan luka Tao yang serius. Oke, mari kita kembali ke topik pembicaraan. Saya ingin tahu apa pendapat saudara Tian Huang tentang apa yang dia katakan terakhir kali. Percakapan berubah dan Sun Lingqi berteleportasi. Tema. Ketika dia mendengar pertanyaan langsung, Yang Chen tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk beberapa saat. Tentu saja dia tahu apa yang dibicarakan Sun Lingqi, dan itulah alasan dia datang ke sini. Seperti yang kita ketahui bersama, tubuh bawaan Tao adalah tungku terbaik untuk berkultivasi. Siapapun yang berlatih kultivasi ganda dengan Sun Lingqi, mereka bisa mendapatkan manfaat yang sangat besar dan lebih mudah mendapatkan gambaran sekilas tentang arti sebenarnya dari Tao. Bahkan ia sangat tertarik dengan tubuh bawaan Tao, jika bisa dipadukan dengan itu, dengan statusnya sebagai pelindung Tao, hasil panennya mungkin lebih besar. Sebenarnya, saya ingin bertanya pada Nona Lingqi, apakah Anda benar-benar mempertimbangkannya? Apakah Anda bersedia berkorban seperti itu untuk memenuhi kebutuhan saya? Yang Chen menyembunyikan senyumnya dan bertanya dengan serius. Alam Xuan Huang telah mencapai momen paling kritisnya. Anda adalah salah satu pelindung. Yang saya lakukan hanyalah melakukan bagian saya untuk melindungi alam Xuan Huang. Semakin kuat Anda, semakin besar harapan bahwa alam Xuan Huang akan selamat dari bencana. Terlebih lagi, saya juga membutuhkan bantuan Anda untuk menyelesaikan beberapa masalah saya sendiri, jadi bermanfaat bagi kita berdua untuk berlatih kultivasi ganda. Selanjutnya, pria luar biasa seperti Anda juga memenuhi persyaratan bagi saya untuk memilih pasangan Tao. Meskipun Anda dan saya tidak punya perasaan sekarang, siapa bilang kita tidak akan jatuh cinta jika kita menghabiskan lebih banyak waktu bersama? Pada saat itu, kita akan layak menyandang nama sahabat Tao. Sun Lingqi membuka mulutnya dan memberikan banyak alasan dengan jujur. Dia tidak sepenuhnya egois. Tubuh kacau Yang Chen juga memiliki daya tarik yang besar baginya. Terlebih lagi, beberapa masalahnya sendiri memerlukan bantuan Yang Chen untuk menyelesaikannya. Setelah mempertimbangkan dengan cermat dia mengambil keputusan seperti itu. Mendengar ini, Yang Chen tidak bisa menahan senyum, alasanmu membuatku terharu. Aku berjanji padamu. Aku juga yakin kamu akan jatuh cinta padaku di masa depan. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri ini, dia tidak akan berada di sini. Mungkin aku tidak perlu menunggu sampai nanti. Aku tertarik padamu sekarang. Kamu adalah pria yang sangat istimewa dan satu-satunya pria di dunia yang bisa membuatku tertarik. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu menemui ayahku. Sun Lingqi berdiri. Dia berdiri dan berinisiatif memegang tangan Yang Chen. Yang Chen tidak melawan dan mengikuti Sun Lingqi dengan patuh. Karena dia akan menjadi pasangan Tao dengan Sun Lingqi, wajar saja jika dia bertemu dengan ayah Sun Lingqi. Setelah itu, ia pun berencana membawa Sun Lingqi kembali menemui orang tuanya agar mereka bisa bahagia.
Omong-omong, orang tuanya selalu mendukung dia untuk menikahi lebih banyak istri dan memiliki anak. Sangat disayangkan dia dan Tianling telah menikah selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada pergerakan. Kemudian dia membawa kembali Feng Yuxiu, tetapi dia masih gagal melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Dia tidak dapat berbuat apa-apa mengenai masalah ini, karena hal ini berada di luar kendalinya dan hanya dapat bergantung pada kehendak dewa. Klan Sun sangat besar, dengan dunianya sendiri, dengan pengaturan yang tepat dan aturan yang padat di mana-mana, tidak ada yang bisa masuk ke sini. Misalnya, tempat tinggal Yang Chen berada di daerah pinggiran, dan akses masuk dan keluar relatif bebas. Jika tidak, dia tidak akan bisa keluar masuk sesuka hati. Tempat yang dibawa Sun Lingqi sekarang tidak diragukan lagi adalah wilayah inti dari klan Sun. Belum lagi orang luar, bahkan orang-orang dari klan Sun pada umumnya tidak memenuhi syarat untuk menginjakkan kaki di sana. Sepanjang jalan, Yang Chen mengamati. Tata letak keluarga Sun begitu canggih sehingga bahkan dengan prestasinya di bidang luar angkasa, dia bahkan tidak bisa berpikir untuk menyelinap ke dalamnya. Jika Anda menerobos secara acak, bahkan ahli tingkat kaisar pun akan berada dalam bahaya. Jangan lupa, langit di atas kota kuno Blood Moon bisa dikembalikan. Ada bulan darah yang menakutkan, begitu kekuatannya diaktifkan, mudah untuk membunuh kaisar yang kuat. Akhirnya, Yang Chen mengikuti Sun Lingqi ke sebuah istana yang sangat kuno. Istana ini diukir dari sebongkah batu, memancarkan suasana kesederhanaan dan perubahan kuno, serta mengandung pesona Tao yang tak terlukiskan. Batu kekacauan. Yang Chen sangat terkejut. Untuk istana sebesar itu yang seluruhnya diukir dari batu kekacauan, ini terlalu berlebihan. Kalian pasti tahu kalau Chaos Stone sangatlah berharga dan sulit ditemukan, dan kebanyakan berukuran sangat kecil. Sangat jarang menemukan yang sebesar wastafel. Dia tidak pernah menyangka akan ada Chaos Stone sebesar itu di dunia. Dia dapat melihat bahwa ini adalah satu bagian dari batu kekacauan, bukan banyak batu kekacauan yang dilebur menjadi satu dengan cara khusus. Selain istananya dipahat dari batu Chaos, tanah di luar istana juga dilapisi dengan batu Chaos yang cukup mewah. Tidak ada keraguan bahwa berkultivasi di tempat seperti itu pasti akan mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, mudah untuk menyentuh esensi kekacauan dan dengan demikian memahami jalan yang kekal. Memalingkan pandangannya, Yang Chen melihat kedua patung batu yang berdiri di depan istana. Mereka adalah dua binatang aneh yang belum pernah dia lihat sebelumnya, keduanya sangat kuat. Kedua binatang batu ini sepertinya sedikit istimewa. Mata Yang Chen menunjukkan warna yang aneh. Kamu memiliki akal sehat. Kedua binatang batu ini diukir dari inti batu kekacauan yang besar. Nenek moyang menggunakan metode rahasia untuk memelihara mereka, menjadikan mereka bentuk kehidupan yang istimewa. Mereka adalah binatang penjaga klan Sun kita. Sun Lingqi menjelaskan sambil tersenyum. Kaisar Sun benar-benar kuat. Dia sebenarnya memiliki metode ajaib untuk membuat dua binatang batu berukir itu memiliki kehidupan, dan memiliki kekuatan yang sebanding dengan alam kaisar. Yang Chen tidak bisa tidak mengaguminya. Kaisar Sun adalah nenek moyang klan Sun. Selama bertahun-tahun, dia selalu menjadi yang terkuat di antara kaum barbar dan sosok paling legendaris dan tertinggi. Yang Chen sangat terkejut, metode Kaisar Sun sangat luar biasa sehingga dia benar-benar menciptakan dua binatang batu dengan kekuatan kekaisaran. Dengan dua monster batu yang menjaga keluarga Sun, tak heran jika keluarga Sun bisa memiliki status transenden di era apapun. Menurutnya, kedua monster batu ini seharusnya mirip dengan boneka, namun telah melahirkan jiwa dan kemauan. Ini sangat mirip dengan kepala bayi yang menjaga istana surga dan kemanusiaan yang pernah ia ciptakan, namun mereka jauh lebih kuat dari itu. Tuan Bai, terlalu banyak. N. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1637 Kaisar Kuno. Boneka juga sangat makmur di alam Xuan Huang, terutama di alam abadi Nanling. Ada berbagai macam boneka. Beberapa di antaranya sangat kuat dan dapat menyaingi yang ada di alam raja. Tapi saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa menyempurnakannya. Bisa menyaingi alam raja boneka yang kuat. Bagaimanapun juga, sangat sulit bagi para kultivator itu sendiri untuk berkultivasi ke alam kekaisaran. Sangat sedikit ahli alam kekaisaran yang lahir di alam Xuan Huang dari zaman kuno hingga saat ini. Dapat dikatakan bahwa sulit untuk mencapai langit jika Anda ingin memberikan kekuatan seperti itu pada boneka. Jika boneka yang kuat begitu mudah untuk disempurnakan, mengapa khawatir tidak mampu melawan dewa kegelapan?
Tampaknya bahkan Kaisar Sun menggabungkan banyak peluang untuk menciptakan dua monster batu yang kuat ini, tetapi mereka tidak dapat diproduksi secara massal, jika tidak, dia tidak akan hanya menyisakan dua monster batu ini. Yang Chen pikirkan sekarang adalah, jika klan Sun memiliki warisan seperti itu, warisan seperti apa yang dimiliki 4 kelompok etnis besar lainnya? Seharusnya tidak lebih buruk dari keluarga Sun. Memusatkan pikirannya, Yang Chen mengikuti langkah Sun Lingqi dan berjalan ke aula batu. Dari awal hingga akhir, kedua monster batu itu tidak bergerak, juga tidak menunjukkan fluktuasi apapun dalam kehidupan atau kekuatan, seolah-olah mereka sebenarnya hanyalah dua patung batu. Seperti yang dia duga, istana batu adalah dunianya sendiri, dunia kacau yang dipenuhi dengan segala jenis energi aneh. Dia yakin jika orang kuat mau mengambil tindakan, dunia besar bisa berkembang di sini. Tentu saja, dalam hal ini, banyak mesin ki aneh di sini akan hilang, dan tempat ini tidak lagi menjadi tempat yang diberkati untuk berkultivasi. Dia telah mengunjungi banyak tempat misterius, tetapi tidak ada tempat yang bisa menandinginya. Belum lagi orang biasa, bahkan mereka yang berkuasa di alam kekaisaran pasti akan mendapat manfaat besar dari berlatih di sini. Dengan sangat jelas, dia merasakan sajak Tao yang ditinggalkan oleh Kaisar Sun, itu adalah sajak Tao yang sangat transenden, dengan makna sebenarnya yang tidak akan pernah kembali. Ketika kultivasi seseorang mencapai alam kekaisaran dan jalannya sendiri menjadi jalan abadi, tidak akan ada jalan untuk mundur, bahkan jika zaman akhir Dharma tiba, tetap tidak akan terpengaruh. Tapi itu hanya di dunia tempat Anda tumbuh besar, jika pergi ke dunia luar masih sangat berbahaya. Jika bertabrakan dengan cara yang berbeda, jalan abadi juga akan mundur. Misalnya, Kaisar Hundong dan Kaisar Jiwa Es hampir hancur, dan wilayah mereka telah memburuk, dan mereka belum pulih sampai sekarang. Tapi Tao Yun Kaisar Sun berbeda, mencapai titik di mana dia benar-benar tidak bisa dihancurkan. Jelas sekali legenda itu benar Kaisar Sun dan 5 orang lainnya. Yang paling kuat adalah mereka yang telah melampaui wilayah kekaisaran. Sejauh yang diketahui Yang Chen, alam kekaisaran ditetapkan sebagai alam abadi di lautan batas yang tak terbatas, yang berarti menguasai jalan abadi yang terdapat di dunia besar. Dan di atas alam abadi terdapat alam Daluo yang artinya melampaui segala ruang dan waktu, tanpa beban dan abadi. Setelah Anda mencapai kondisi ini, Anda dapat meninggalkan dunia besar dan pergi kemanapun tanpa batasan apapun. Hanya saja terlalu sulit untuk mencapai keadaan ini. Ada begitu banyak tokoh luar biasa dalam sejarah alam Xuan Huang, tetapi hanya sedikit yang bisa mencapainya. Sejauh ini, yang pasti hanya ada 6 orang yang telah mencapai level ini. 5 ahli tertinggi yang membuat daftar Xuan Huang, ditambah Pak Tua Yuan, sulit untuk mengatakan tentang yang lain. Orang-orang kuat yang tak tertandingi seperti Kaisar Suci Langit Es, Kaisar Dewa Roh Es, dan Kaisar Keabadian Kuno semuanya telah meninggalkan alam Xuan Huang lebih awal. Mungkin mereka telah menemukan jalannya sendiri, atau mungkin mereka masih mencari dengan susah payah. Memusatkan pikirannya, Yang Chen melihat sekeliling dan merasakan dengan cermat. Dia samar-samar merasakan bahwa ada banyak orang kuat di ruang kacau ini, semuanya berada di atas level Saint King. Tentunya, hanya yang benar-benar kuat yang memenuhi syarat untuk masuk ke sini. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan yang mendasari keluarga Sun ada di ruang kacau ini. Tiba-tiba, sebuah rumah bambu sederhana muncul di tengah kekacauan itu. Seorang pria parubaya berpakaian abu-abu sedang duduk di luar rumah bambu sambil minum teh dengan sangat santai. Di bawah kepemimpinan Sun Lingqi, Yang Chen datang ke rumah bambu. Ini bukan hanya sekedar rumah bambu yang sepi, banyak bunga dan tanaman yang ditanam di sekitar rumah bambu, memberikan kesan seperti rumah pertanian kecil. Ayah, Tian Huang datang. Sun Lingqi berjalan ke sisi pria parubaya itu dan berkata dengan lembut. Yang Chen meluangkan waktu sejenak untuk melihat pria parubaya itu, penampilannya tidak luar biasa, tetapi temperamennya luar biasa, jelas unik bagi orang-orang kuat kaisar, yang mengejutkannya. Selain dua binatang batu tersebut, ada ahli tingkat kaisar lainnya di klan Sun, dan dia juga ayah Sun Lingqi. Apa yang dia yakini adalah bahwa pria parubaya itu pasti belum menerobos ke alam kekaisaran dalam beberapa tahun terakhir, tetapi telah mencapai alam kekaisaran selama bertahun-tahun. Ada pesona Tao kuno yang mengalir di tubuhnya, yang merupakan miliknya. Ke zaman prasejarah. Betapa menakjubkannya hal ini bagi seorang kaisar yang berkuasa di zaman prasejarah. Dalam sekejap, dia sudah menebak pria parubaya itu.
Dengan identitasnya, dia tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju dan membungkuk dan memberi hormat. Junior ini belum pernah melihat senior Yuan Gu sebelumnya. Kaisar Yuangu, pusat kekuatan kekaisaran yang sangat terkenal di era prasejarah, adalah putra kandung Kaisar Sun. Sejak zaman prasejarah, Kaisar Yuangu telah menghilang. Banyak orang mengira bahwa ia telah meninggalkan alam Xuan Huang bersama Kaisar Sun. Tanpa diduga, ia selalu tinggal di alam Xuan Huang. Tidak ada keraguan bahwa Kaisar Yuangu adalah fondasi terkuat dari keluarga Sun. Ribuan tahun waktu telah berlalu, dan Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa Kaisar Yuangu pasti lebih kuat daripada di era prasejarah. Meskipun dia belum menerobos ke alam Luo besar, dia pasti telah mencapai puncak alam abadi, yang sebanding dengan Kaisar Suci Langit Es, Kaisar Dewa Roh Es, dan Kaisar Keabadian kuno di masa lalu. Yang Chen benar-benar tidak menyangka bahwa ayah Sun Lingqi adalah Kaisar Yuangu yang kuno dan berkuasa ini. Melihat Yang Chen mengenalinya, Kaisar Yuangu terkejut. Saya tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun terdiam, masih ada orang yang bisa mengenali saya. Lakukanlah. Kaisar Yuangu tampak sangat lembut dan tidak sombong. Terima kasih senior. Yang Chen tidak terlalu terkendali dan duduk secara alami. Di saat yang sama, Sun Lingqi juga duduk dan menuangkan secangkir teh untuknya. Saat Yang Chen sedang minum teh, Kaisar Yuangu tersenyum dan berkata, di era prasejarah, klan Dewa Kegelapan pertama kali muncul, dan alam Xuan Huang menghadapi krisis besar. Ayah saya dan 4 senior lainnya dipilih sebagai pelindung berdasarkan wasiat asli dari alam Xuan Huang. Memikul misi menjaga alam Xuan Huang. Meskipun era prasejarah terkubur, klan Dewa Kegelapan juga menderita kerugian besar dan gagal menduduki alam Xuan Huang seperti yang mereka inginkan. Setelah itu, klan Dewa Kegelapan terus melancarkan perang, tapi itu hanya pertempuran kecil dan tidak dapat menggoyahkan fondasi alam Xuan Huang. Tapi sekarang, klan Dewa Kegelapan benar-benar telah kembali. Kehendak asli dari alam Xuan Huang merasakan ancaman besar, jadi ia memanggil para penjaga lagi, dan ada serangan balik dari langit dan bumi, menghalangi rencana klan Dewa Kegelapan. Kamu tahu kartu truf klan Dewa Kegelapan adalah apa? Senior, mohon klarifikasi. Yang Chen dengan rendah hati meminta nasihat. Meskipun dia mengetahui banyak rahasia klan Dewa Kegelapan, dia benar-benar tidak mengetahui rencana klan Dewa Kegelapan selanjutnya, jadi dia merasa sedikit tidak yakin. Tapi karena keinginan asli alam Xuan Huang merasakan krisis, pasti ada masalah besar, yang berarti klan Dewa Kegelapan akan membuat gerakan besar yang mengerikan, tapi gerakan besar seperti itu membutuhkan waktu untuk persiapan, itulah sebabnya klan Dewa Kegelapan harus melakukannya. Belum meledak. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1638 Perpaduan Jiwa. Klan Dewa Kegelapan sedang membuka jalan khusus, dan sejumlah besar orang kuat akan turun ke alam Xuan Huang. Kehendak beberapa orang kuat telah tiba lebih dulu, dan beberapa rencana telah diluncurkan. Kali ini mereka akan menyapu seluruh alam Xuan Huang dengan kekuatan guntur. Jadi dalam waktu dekat, pertarungan hidup dan mati yang nyata akan terjadi. Jika kita kalah, yang ada hanya kehancuran. Nada suara Kaisar Yuangu tampak sangat berat. Ketika hari itu tiba, bahkan jika dia adalah orang kuat di puncak alam abadi, dia tidak akan bisa melarikan diri. Serangan balik dari langit dan bumi sebelumnya sebenarnya adalah awal dari rencana klan Dewa Kegelapan. Klan Dewa Kegelapanlah yang memblokir alam Xuan Huang. Serangan balik dari langit dan bumi hanyalah serangan balik dari alam Xuan Huang. Sekarang alam Xuan Huang terisolasi dari dunia dan tidak ada yang bisa pergi. Klan Dewa Kegelapan ingin menangkap kura-kura di dalam guci. Segera setelah yang kuat tiba, mereka akan melancarkan perang kehancuran. Kaisar Yuangu melanjutkan. Mendengar ini, ekspresi Yang Chen menjadi serius. Situasinya jauh lebih buruk dari yang dia duga. Pada titik ini, mereka pasti tidak bisa mengandalkan Kaisar Sun dan orang lain yang telah pergi, dan hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa orang-orang kuat dari klan Dewa Kegelapan yang akan datang benar-benar menakutkan. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa ada orang-orang kuat dari alam Daluo. Dengan kekuatan saat ini dari alam Daluo, alam Xuan Huang, mereka tidak bisa melawan mereka. Hal ini membuatnya merasakan tekanan yang luar biasa. Jika dia ingin membalikkan keadaan, mungkin hanya jika 5 wali mereka saat ini dapat mencapai level 5 wali di masa lalu, atau bahkan lebih kuat dari kelima wali tersebut, barulah mereka dapat memiliki peluang untuk bertahan hidup.
Situasi seperti ini sungguh mengecewakan. Begitu berita itu menyebar, sebagian besar orang di dunia Xuan Huang akan ketakutan, dan hanya sedikit orang yang mampu melawan. Tian Huang, kamu adalah salah satu pelindung zaman ini. Alam Xuan Huang bergantung padamu untuk melindunginya, jadi kamu harus meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin. Keluarga Sun kami akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Disinilah ayahku tinggal di mana dia meninggalkan Tao Yun abadi, dan dengan Lingqi membantu Anda, saya yakin Anda akan mendapatkan banyak hal, bekerja keras, tidak banyak waktu tersisa untuk Anda. Setelah mengatakan ini setelah mengucapkan kata-kata yang bermakna ini, sosok itu Kaisar Yuan Gu menghilang begitu saja. Dia telah mengatakan apa yang perlu dikatakan, dan dia yakin Yang Chen harus tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Yang Chen duduk dengan tenang, dengan ribuan pemikiran di benaknya. Informasi yang diinformasikan oleh Kaisar Yuan Gu memberinya dampak yang besar dan memberinya pemahaman yang lebih jelas tentang situasi saat ini. Dia perlu membuat perhitungan baru ketika berhadapan dengan klan Dewa Kegelapan. Kakek saya adalah seorang pelindung dan menjaga alam Xuan Huang selama suatu era. Meskipun saya bukan pelindung baru, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda, Sun Lingqi berbicara saat ini. Jika saya tidak muncul, mungkin Anda akan menjadi pelindung yang mewakili wilayah hutan belantara timur, bisik Yang Chen. Menurutku, sebenarnya bagus kalau aku tidak menjadi pelindung. Mungkin penampilanmu bisa membawa perubahan besar di alam Xuan Huang. Kembali ke pokok bahasan, ada aturan khusus di rumah bambu. Kecepatan waktu berbeda dengan di dunia luar. Jika 1 tahun berlalu di luar, 10.000 tahun akan berlalu di dalam, jadi Anda dapat yakin untuk berlatih di dalam. Sun Lingqi terlihat sangat serius. Mendengar ini, Yang Chen terkejut, laju aliran waktu 1 hingga 10.000 sungguh menakutkan. Mempertahankan aliran waktu seperti ini menghabiskan banyak uang, jadi orang tidak akan menggunakannya di sini dengan santai, tetapi ini sangat terbuka untuk Anda, selama kekuatan Anda bisa menjadi lebih kuat, tambah Sun Lingqi. Mendengar ini, Yang Chen tiba-tiba merasa tercerahkan, dia hanya berkata, jika laju aliran waktu 1 hingga 10.000 dapat dipertahankan di sini, berapa banyak orang kuat yang dapat dikembangkan oleh keluarga Sun dalam jangka waktu yang lama. Segera, keduanya berdiri dan berjalan menuju rumah bambu. Tata letak rumah bambu ini sangat sederhana, hanya dengan 2 buah futon. Dengan pemahaman diam-diam, keduanya duduk bersila di atas kasur, saling berhadapan. Selanjutnya, saya akan menenangkan pikiran saya, berkultivasi dengan jiwa dan jiwa Anda, dan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda menyadari Tao, kata Sun Lingqi dengan serius. Saat dia berbicara, cahaya ilahi muncul dari antara alisnya dan berubah menjadi orang kecil, yang tampak seperti dia. Yang Chen tidak terkejut dengan hal ini, Sun Lingqi memiliki fisik yang istimewa, jadi wajar jika dia bisa mengembangkan jiwa sendirian. Namun ia menemukan suatu permasalahan, yaitu ia telah salah memahami maksud Sun Lingqi sebelumnya, ia tidak menyangka bahwa kultivasi ganda yang disebutkan Sun Lingqi adalah kultivasi ganda jiwa dan jiwa. Tentu saja, kultivasi ganda semacam ini berada pada tingkat yang lebih tinggi, dan pencampuran jiwa membutuhkan kepercayaan mutlak satu sama lain, dan tidak boleh ada keraguan satu sama lain. Melihat Sun Lingqi begitu terus terang, Yang Chen tidak perlu berdebat dan segera melepaskan jiwa-jiwanya. Saat berikutnya, kedua jiwa itu bertabrakan, dan cahaya ilahi yang terang meledak, menutupi mereka. Perasaan menyatunya jiwa dan raga tentu sangat indah dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dalam keadaan normal, hanya sedikit orang yang melakukan kultivasi ganda seperti ini, karena tidak hanya semua rahasianya akan terbongkar, tetapi juga akan sangat berbahaya. Jika salah satu pihak mempunyai niat jahat, pihak lain dapat dengan mudah diplot. Lagi pula, jika Anda bisa melahap jiwa orang lain, Anda bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Misalnya, sekarang Yang Chen dan Sun Lingqi sama-sama mengolah jiwa, jika dia bisa menelan jiwa Sun Lingqi, dia pasti akan mendapatkan manfaat di luar imajinasi, terutama asal mula tubuh bawaan Tao, yang sangat penting. Sun Lingqi benar-benar membuka hatinya, melepaskan dirinya, dan benar-benar tidak keberatan, yang menunjukkan bahwa dia sangat ingin membantu Yang Chen berlatih dan tidak mempertimbangkan kecelakaan apapun yang mungkin terjadi. Yang Chen secara alami tidak akan melakukan hal seperti itu, dia juga sepenuhnya melepaskan pikirannya dan menyatu dengan pikiran Sun Lingqi, memungkinkan pikiran satu sama lain dan alam Tao untuk berkomunikasi.
Aneh rasanya mengatakan bahwa mereka jelas-jelas baru mengenal satu sama lain dalam waktu yang singkat dan belum terlalu akrab satu sama lain, namun saat ini mereka mampu menyatukan pikiran dan berkomunikasi tanpa hambatan apapun, seolah-olah mereka telah mempraktikkan penanaman spiritual ganda untuk kedua kalinya. Berkali-kali. Setelah menyelesaikan hubungan antara pikiran dan alam Tao, keduanya tidak memiliki pikiran yang mengganggu dan mulai memahami pesona Tao yang merasuki rumah bambu. Pada saat yang sama, serangga ilahi ruang dan waktu dan Phoenix ilahi kekacauan juga mulai menyadari Tao, terutama serangga ilahi ruang dan waktu, yang dengan cermat memahami hukum waktu di rumah bambu, yang sangat membantu mereka. Pertumbuhan sendiri. Meskipun ia adalah kesayangan ruang dan waktu, ia belum benar-benar berkembang, pencapaiannya dalam hal waktu tidak diragukan lagi jauh di belakang Kaisar Sun. Sun Lingqi layak menjadi tubuh bawaan Tao. Setelah jiwa Yang Chen menyatu dengan jiwanya, ia semakin akrab dengan Tao dan seolah bisa langsung menyentuh Tao surga, hal ini memaksimalkan peran tanda pelindung. Dalam keadaan ini, Tao-nya terus-menerus disempurnakan, semakin mendekati kesempurnaan, dan banyak keraguan mudah dipecahkan. Pada saat yang sama, inkarnasi jiwa surgawi dan inkarnasi jiwa bumi juga mencerahkan dan bekerja sama dengan dewa aslinya. Tidak hanya itu, alam Tao Yusui, Si Jue dan Ratu Laut Darah juga terhubung dengannya, dan wawasan Tao mereka terhubung satu sama lain. Hal ini setara dengan menggabungkan upaya banyak orang untuk menyimpulkan metode Tao bersama-sama, yang tidak diragukan lagi sangat meningkatkan efisiensi pencerahan. Selain itu, benturan alam Tao satu sama lain juga dapat menghasilkan sesuatu yang baru, dan diharapkan menyentuh esensi Tao. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1639 Serangan Mendadak. Dalam keadaan pencerahan, beberapa orang lupa tentang waktu, dan pikiran mereka sepenuhnya mengembara di lautan Tao, dan tidak ada yang dapat mempengaruhi mereka. Saat beberapa orang sedang berlatih dalam pengasingan, beberapa peristiwa besar terjadi di alam Xuan Huang, dan situasinya menjadi semakin tidak stabil. Apa yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah para dewa kegelapan mengambil tindakan terlebih dahulu. Meskipun banyak kekuatan besar telah mengambil tindakan pencegahan setelah mendapatkan jimat yang dibuat khusus, mereka masih melakukan kesalahan perhitungan. Para dewa kegelapan terlalu waspada dan tahu bahwa mereka tidak bisa lagi bersembunyi, jadi mereka mengambil tindakan terlebih dahulu. Tiba-tiba, klan dewa kegelapan yang tersembunyi di antara semua kekuatan pecah, dan klan dewa kegelapan kuat lainnya datang membantu. Akibatnya, beberapa kekuatan besar mengalami kerugian besar, bahkan pukulan telak. Pada titik ini, klan Dewa Kegelapan telah sepenuhnya muncul ke permukaan, tidak lagi bersembunyi di kegelapan, dan telah diketahui semua orang. Jelas, klan Dewa Kegelapan diam-diam mendapatkan beberapa informasi dan menyadari bahwa alam Xuan Huang memiliki cara untuk mengidentifikasi identitas mereka. Tidak ada yang tahu kapan mereka akan mengambil tindakan, jadi mereka menyerang terlebih dahulu untuk mengejutkan alam Xuan Huang. Tidak diragukan lagi, mereka berhasil. Pecahnya yang tiba-tiba menyebabkan berbagai tingkat kerusakan pada semua kekuatan besar, dan sebagian besar kekuatan yang mengintai mampu mundur, tanpa terlalu banyak kerugian. Dalam konfrontasi pertama, mereka mendapat keuntungan besar. Setelah pertempuran ini, banyak kekuatan yang rusak parah, termasuk beberapa kekuatan teratas, seperti kerajaan kuno Taoti, yang hampir mengalami pukulan dahsyat. Yang kuat menderita semua korban jiwa. Bahkan yang terkuat pun diserang dan hampir jatuh. Pada titik ini, kerajaan kuno Taoti sedang mengalami kemunduran, dan satu-satunya prajurit tingkat raja yang tersisa adalah prajurit tertua dan terkuat serta dewa pengorbanan. Selain itu, keduanya terluka parah, dan yang lainnya semuanya tewas. Tentu saja, ada juga beberapa kekuatan yang tidak mengalami kerusakan apapun, karena mereka telah memantau dengan cermat pergerakan para pengintai klan Dewa Kegelapan, dan akan melancarkan serangan petir jika ada sedikit gerakan. Misalnya, kerajaan Jinpeng, suku Merak, suku Tianxi, Del semuanya mengambil tindakan pada kesempatan pertama. Tidak hanya mereka tidak menderita kerugian apapun, mereka juga membunuh sebagian besar klan Dewa Kegelapan yang mengintai, dan hanya segelintir orang yang melarikan diri. Tapi tidak peduli apa, sejak itu, situasi di alam Xuan Huang benar-benar menjadi serius, dan semua orang merasa sangat tertekan, bahkan kekuatan tertinggi pun tidak terkecuali. Semakin banyak Anda tahu tentang Dewa Kegelapan, seringkali membuat orang merasa semakin putus asa.
Dari belakang layar hingga depan dan belakang panggung, klan Dewa Kegelapan mendirikan markas di alam ilahi Zongtian dan mengumpulkan banyak orang kuat di dalamnya, dan perang pun dimulai. Dalam kehampaan yang tak terbatas, beberapa sosok muncul dari udara tipis, semuanya benar-benar menahan auranya dan tampak sangat berhati-hati. Jika Yang Chen ada di sini, dia akan sangat terkejut, karena orang-orang ini akrab dengannya. Orang-orang ini tidak lain adalah orang-orang kuat yang keluar dari Burial Heaven Abyss, termasuk Raja Suci Lingsu, tetapi mereka seharusnya disebut Raja Suci Lingsu sekarang. Memanfaatkan peluang perubahan besar di dunia, Raja Suci Lingsu menerobos belenggu dan menerobos ke alam Kaisar Suci dalam satu gerakan, benar-benar mencapai tujuan untuk menghancurkan dan kemudian berdiri. Selain Raja Suci Lingsu, 3 orang lainnya juga dikenal oleh Yang Chen, dan semuanya berasal dari klan Zhangtian. Salah satunya adalah Dewa Sungai yang dipuja oleh klan Zhangtian, satu adalah tetua klan Zhangtian, dan yang lainnya adalah klan Zhangtian, pemimpin klan terintegrasi. Tanpa kecuali, ketiga orang ini semuanya berada di alam kekaisaran. Tak perlu dikatakan lagi, Dewa Sungai pada awalnya adalah orang yang kuat di alam kekaisaran, dia menjaga jurang Zhangtian bersama dengan klan Zhangtian, dan dia telah memberikan kontribusi besar pada alam Xuan Huang. Setelah terdiam selama-lamanya, kultivasinya tidak diragukan lagi lebih maju dan tidak ada yang bisa melihatnya. Sangat disayangkan bahwa dia masih belum dapat memahami arti mendalam dari Daluo dan masih berada di alam kekaisaran, jika tidak, dampaknya terhadap situasi secara keseluruhan akan lebih besar. Para tetua dan pemimpin klan-klan Zhangtian semuanya diberkati dengan keberuntungan besar, jadi setelah Zhangtian habis pecah, mereka dengan cepat menerobos ke alam kekaisaran dan benar-benar diberkati. Klan Dewa Kegelapan sangat tersembunyi. Butuh waktu bertahun-tahun bagi mereka untuk akhirnya menemukan sarang ini, kata Zhangtian Guiyi, pemimpin klan Zhangtian, sambil mencibir. Jika markas klan Dewa Kegelapan dapat dengan mudah ditemukan, mereka tidak akan bisa mendapatkan pijakan di alam Xuan Huang sejak lama. Klan Dewa Kegelapan telah sering bergerak dalam beberapa tahun terakhir, dan inilah saatnya bagi kita untuk membalas mereka. Lingsu berkata dengan ringan. Seharusnya begitu. Saatnya untuk meningkatkan moral dunia Xuan Huang kita, Zhang Tianyuan, tetua klan Zhangtian, mengangguk. Dia sendiri dapat dianggap sebagai juru bicara jalan surga, dia bisa mendapatkan petunjuk jalan surga, dan dia mengetahui banyak rahasia, yang hanya sedikit orang yang dapat menandinginya. Hanya saja pertahanan sarang klan Dewa Kegelapan mungkin sangat kuat, dan tidak bisa ditembus dengan mudah. Zhangtian Guiyi sedikit khawatir. Karena ini adalah markas mereka, klan Dewa Kegelapan pasti akan mengelolanya dengan baik. Ada banyak pengaturan, dan kekuatan pertahanannya tidak bisa dikatakan sebanding dengan kota kuno Bulan Darah. Bagaimanapun, pernah ada klan Dewa Kegelapan dari alam Luo besar yang datang ke alam Xuan Huang, jadi mereka pasti sudah mengaturnya. Setiap sarang, itu semua tergantung pada Dewa Sungai Senior. Lingsu mengalihkan pandangannya ke Dewa Sungai di samping. Dewa Sungai tersenyum sedikit. Aku memperoleh senjata pembunuh 1 kali saat itu, dan itu bisa digunakan sekarang. Kalian semua harus siap. Saat aku menerobos sarang klan Dewa Kegelapan, kalian akan menyerang dengan seluruh kekuatan kalian. Dan meraih kemenangan cepat. Jika tidak, akan merepotkan untuk memancing beberapa monster tua dari klan Dewa Kegelapan. Senior, ambil tindakan saja, saya akhirnya memiliki kesempatan untuk melakukan pembunuhan besar-besaran. Zhangtian Guiyi tampak bersemangat untuk mencoba, dan semangat juangnya sudah kuat. Dewa Sungai tidak ragu-ragu dan berpura-pura mengirimkan senjata pembunuhnya. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia mengaktifkan senjata pembunuhnya sepenuhnya, kekuatan yang bisa dia keluarkan tidak diragukan lagi, sungguh mencengangkan. Boom, kehampaan hancur, dan cahaya ilahi yang terang merobek segalanya. Sarang klan Dewa Kegelapan yang sangat tersembunyi terungkap, dan pertahanannya terkoyak. Membunuh. Lingsu, He Shen, Zhangtian Guiyi dan Zhangtian Yuanwu semuanya bergerak pada saat pertama dan langsung masuk. Mereka semua adalah ahli alam kerajaan, jadi mereka tidak perlu khawatir. Bahkan jika ada ahli alam kerajaan dari klan Dewa Kegelapan yang duduk di sarang ini, mereka tetap akan membunuh mereka. Saat sarangnya ditembus, semua Dewa Kegelapan kuat yang tidak aktif di dalam disiagakan, dan mereka mau tidak mau bergerak keluar untuk mempertahankan diri melawan musuh yang menyerang. Orang-orang kuat ini sedikit bingung. Sarang mereka sangat rahasia dan sangat kuat. Mengapa tiba-tiba dibobol?
Tentu saja, mereka tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini sekarang. Musuh sudah bergerak masuk. Jika mereka tidak bereaksi cepat, mereka akan menderita kerugian besar. Seperti yang diharapkan oleh Lingsu dan yang lainnya, memang ada prajurit tingkat kaisar yang ditempatkan di sarang klan Dewa Kegelapan ini, dan ada 2 di antaranya, yang berarti sarang ini sangat penting bagi klan Dewa Kegelapan. Lingsu dan He Shen segera mengambil tindakan untuk menemui 2 ahli tingkat kaisar dari klan Dewa Kegelapan, sedangkan Zhang Tianguyi dan Zhang Tian Yuanwu mengambil tindakan untuk membunuh klan Dewa Kegelapan lainnya. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang klan Dewa Kegelapan, bunuh saja mereka secara langsung tanpa ampun. Dengan kekuatan mereka, kecuali mereka yang berada di level Raja Surgawi, semua Dewa Kegelapan lainnya dapat dengan mudah dilenyapkan. N. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1640 Terobosan Besar. Memang ada beberapa orang kuat setingkat raja di sarang ini, tapi mereka semua ditangani oleh Zhang Tianguyi, sementara Zhang Tian Yuanwu masih membunuh Dewa Kegelapan lainnya tanpa ada keraguan. Boom! Metode Dewa Sungai sangat sombong. Sinar cahaya ilahi menyelimuti ahli alam kekaisaran dari klan Dewa Kegelapan dan menghancurkannya menjadi abu. Bahkan mereka yang berada di alam kekaisaran memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Kekuatan ahli alam kaisar dari klan Dewa Kegelapan sangat berbeda dari Dewa Sungai. Segera setelah itu, Lingsu juga dengan cepat mengakhiri pertempuran dan menekan orang kuat lainnya dari klan Dewa Kegelapan. Saat berikutnya, keduanya muncul jauh di dalam sarang ini. Di depan mereka, ada altar yang sangat besar, diukir dengan pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Sepertinya kita cukup beruntung telah menemukan altar yang menghubungkan klan Dewa Kegelapan dengan dunia luar. Senyuman muncul di wajah Lingsu. Dewa Sungai mengangguk, dengan cara ini, senjata pembunuh besarku akan digunakan dengan baik. Jika altar ini dihancurkan, akan ada lebih sedikit orang kuat yang datang dari klan Dewa Kegelapan. Sebuah altar berarti orang kuat dari alam Luo besar akan datang. Saya tidak tahu berapa banyak altar yang telah dibangun oleh klan Dewa Kegelapan. Ekspresi Lingsu tiba-tiba menjadi serius. Apapun yang terjadi, selalu bermanfaat bagi kita untuk bisa mencegah kedatangan orang kuat dari alam Daluo. Saat dia berbicara, Dewa Sungai mengambil tindakan. Dia ingin menghancurkan altar ini secepat mungkin untuk menghindari kecelakaan. Boom, cahaya ilahi yang terang menghantam altar, menyebabkannya bergetar, tetapi tidak menyebabkan kerusakan yang nyata. Banyak pola rahasia di altar muncul, melepaskan kekuatan aneh dan dengan kuat melindungi altar. Dewa Sungai tidak terkejut dengan hasil seperti itu. Jika altarnya tidak cukup kuat, bagaimana bisa menahan kedatangan orang kuat dari alam Daluo? Dia tidak berhenti, tapi terus menyerang. Altar itu sudah mati, dan betapapun kuatnya pertahanannya, ia tidak bisa menahan serangan gilanya. Lingsu tidak menonton dari pinggir lapangan, tapi juga mengambil tindakan. Meski kekuatannya tidak sekuat Dewa Sungai, dia pasti tidak lemah. Meskipun waktu yang dibutuhkannya untuk menerobos ke alam kekaisaran masih singkat, kekuatannya meningkat dengan sangat cepat. Bahkan di era prasejarah, kultivasinya masih sangat singkat. Kecepatan pemurnian juga dapat menempati peringkat terdepan. Boom, akhirnya, kekuatan yang melindungi altar habis, dan seluruh altar meledak dan musnah menjadi abu. Pada saat yang sama, Zhang Tianguyi dan Zhang Tian Yuanwu juga membantai semua Dewa Kegelapan lainnya, dan sarang besar itu menjadi kosong dan sunyi senyap. Waktu untuk pergi. Setelah mengumpulkan semua harta karun yang dikumpulkan oleh klan Dewa Kegelapan, keempat orang Lingsu mundur tanpa ragu-ragu. Mereka sudah merasakan bahwa orang kuat dari klan Dewa Kegelapan akan datang. Jika mereka tidak pergi, mungkin tidak mudah bagi mereka untuk pergi. Segera setelah keempat orang itu pergi, beberapa aura kuat turun ke sarang bobrok itu. Siapa itu? Siapa itu? Melihat sarang bobrok di depan mereka, pria kuat dari klan Dewa Kegelapan tiba-tiba menjadi gila. Mereka sebenarnya tidak peduli berapa banyak orang kuat yang hilang di sini. Kuncinya adalah altar dihancurkan, yang tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi mereka. Setelah menghabiskan seluruh tenaganya, mereka hanya membangun total beberapa altar seperti itu, yang merupakan penghubung terpenting dalam implementasi rencana tersebut, dan sekarang salah satunya telah dihancurkan. Sialan, bagaimana mereka bisa menemukan tempat ini? Bagaimana mereka bisa tahu bahwa ini adalah tempat dengan pertahanan terlemah? Seorang pria kuat dari klan Dewa Kegelapan berteriak dengan marah.
Sarang ini adalah yang paling lemah penjaganya di antara semua sarang. Hanya ada 2 kaisar kuat yang telah ditemukan, dan altar di dalamnya baru saja dibangun. Mereka bersiap mengirim lebih banyak orang kuat untuk duduk di dalamnya, tetapi mereka tidak menyangka itu. Sudah terlambat. Kami telah meremehkan penduduk asli ini. Kami tidak menyangka bahwa mereka masih menyembunyikan orang-orang kuat yang mengerikan di kegelapan. Sepertinya kami tidak dapat mengambil tindakan besar untuk saat ini. Kami harus menunggu beberapa orang dewasa tiba sebelum meluncurkan perang terakhir. Sebuah patung diam-diam berkata. Orang kuat dari klan dewa berkata dengan suara yang dalam. Jelas sekali, serangan mendadak yang dilakukan oleh keempat orang Lingsu telah mengejutkan mereka, dan mereka khawatir dengan apa yang mungkin terjadi. Awalnya, mereka mengira bahwa penduduk asli alam Xuan Huang tidak memiliki banyak pengetahuan, dan mereka dapat dihancurkan oleh mereka tanpa menunggu orang dewasa datang, sehingga mereka bisa mendapatkan lebih banyak pujian. Tapi sekarang mereka harus berubah pikiran. Air di alam Xuan Huang lebih dalam dari yang mereka harapkan. Jika mereka benar-benar berjuang keras, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Ini mungkin situasi kalah-kalah, dan mereka mungkin semua tewas. Itu tidak diragukan lagi terlalu tidak ekonomis. Tanpa disengaja, klan Dewa Kegelapan mengubah strategi mereka dan memutuskan untuk mempertahankan status quo, diam dan menghadapi kekuatan pribumi dari alam Xuan Huang. Mereka akan menunggu sampai orang dewasa itu tiba untuk mendiskusikan semuanya. Tidak diragukan lagi, arti penting dari tindakan keempat orang Lingsu ini sangat besar, paling tidak, ini akan memperpanjang waktu pecahnya perang, memberikan semua kekuatan di alam Xuan Huang lebih banyak waktu untuk bersiap. Namun, berbagai kekuatan di alam Xuan Huang tidak menyadari masalah besar seperti itu, dan semua pihak masih waspada tinggi, waspada terhadap serangan yang mungkin dilancarkan oleh klan Dewa Kegelapan kapan saja. Di kota kuno Blood Moon, Yang Chen tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar, dan masih berlatih dalam pengasingan. Dalam sekejap mata, 5.000 tahun telah berlalu di dunia luar, namun di dalam rumah bambu itu, 50 juta tahun telah berlalu, yang bisa dikatakan merupakan waktu yang sangat lama. Setelah serangan balik dari langit dan bumi, kecuali yang kuat di alam kekaisaran, tidak mungkin lagi orang lain memiliki umur yang begitu panjang, dan hanya Yang Chen yang berani mundur dalam pengasingan tanpa rasa khawatir. Sebaliknya, Sun Lingqi terinspirasi olehnya, karena ia menyatu dengan jiwanya, ia terbebas dari batasan umur dan dapat berkonsentrasi pada pencerahan. Pada saat tertentu, kedua jiwa tersebut terpisah dan masing-masing kembali ke tubuh fisik, mengakhiri pengembangan ganda jiwa dan jiwa yang telah lama ini. Di saat yang sama, keduanya membuka mata dan melihat satu sama lain. Sekarang mereka terhubung dan dapat memahami pikiran satu sama lain tanpa kata-kata. Saling memandang dan tersenyum, keduanya memejamkan mata lagi. Kali ini, mereka ingin menerobos kultivasi dan meningkatkan kekuatan mereka. Setelah 50 juta tahun pencerahan, alam tahu mereka sudah cukup maju. Selama periode ini, Yang Chen telah menyempurnakan prajurit klan Dewa Kegelapan yang kuat itu, dan kekuatan besar ada di dunia batinnya, yang dapat memenuhi kebutuhannya akan terobosan. Tanpa hambatan apapun, itu sangat mudah, dia menerobos ke alam Raja Suci, dan kemudian tingkat kultivasinya terus meningkat. Pada saat yang sama, tingkat kultivasi dari dua inkarnasi utamanya juga meningkat, begitu pula Yue Shuei, Si Jue dan Ratu Laut Darah, tingkat kultivasi mereka selalu tetap konsisten. Mereka memiliki semua kesamaan, termasuk alam Tao yang telah mereka pahami, jadi terobosan semacam ini wajar dan tidak dipaksakan. Yue Shuei, Si Jue, dan Ratu Laut Darah memiliki esensi untuk mengendalikan kekuatan yang kuat.